Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah, pengganti kita. Di pasal sebelumnya, di 2 Korintus pasal 4, Rasul Paulus membahas tentang tubuh jasmani dari Rasul Paulus dan teman-teman yang ikut melayani mulai melemah. Tetapi juga Rasul Paulus menceritakan tentang penderitaan-penderitaan yang dialami oleh mereka pada saat mereka memberitakan Injil. Keadaan yang demikian berat malah tidak dianggap oleh Rasul Paulus dan juga teman-temannya sebagai sesuatu yang menekan mereka. Mereka tidak tawar hati. Karena jika dibandingkan dengan apa yang akan mereka terima nanti, yaitu kehidupan kekal, maka penderitaan mereka saat itu adalah penderitaan yang sementara. Rasul Paulus dan rekan-rekan lainnya memberikan pemahaman ini kepada jemaat Korintus agar mereka bisa memahaminya dan belajar daripadanya. Setelah membahas hal itu, Rasul Paulus melanjutkan dengan membahas tentang pelayanan pendamaian di ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20 dari pasal 5. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Mengapa perlu pelayanan pendamaian? Atau seberapa penting pelayanan pendamaian itu? Pak Budi Astali berpendapat seperti ini. Istilah mendamaikan atau didamaikan menunjukkan adanya permusuhan antara Allah dan manusia. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-10 juga berkata, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Dalam Matius 12 ayat 30a berkata, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Kolose 1 ayat 21 berkata, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Jadi bukan hanya status saja yang menunjukkan kita adalah seteru atau musuh Allah, tetapi juga perbuatan kita, hati kita, pikiran kita sendiri menunjukkan kita adalah musuh atau seteru dari Allah. Keadaan yang dimana kita bermusuhan dengan Allah ini yang membuat Allah mengorbankan anaknya yang tunggal, menggantikan kita yang harusnya dihukum karena dosa-dosa kita sendiri. Kita yang harus menanggung akibat dari dosa-dosa kita, tetapi Allah Bapa yang mempunyai kasih yang begitu besar mengorbankan anaknya yang tunggal. Dan karena keadilannya pun Kristus menanggung penderitaan itu, hukuman itu. Dengan mengetahui hal ini, kita harusnya sadar. Kita yang sekarang ini, kita yang saat ini belum percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, kita yang belum sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita yang belum mengimani dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita yang akan menanggung sendiri akibat dari dosa-dosa kita, ya, yaitu kita akan menerima kebinasaan kekal atau neraka. Ya. Jangan bermimpi kita akan masuk surga. Tetapi berbeda atau lain halnya dengan kita yang saat ini sudah sungguh-sungguh percaya, sudah sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Maka Kristus, ya, Tuhan Yesus yang telah datang 2000 tahun yang lalu,
telah menggantikan kita, telah menerima hukuman dan penderitaan yang seharusnya kita tanggung itu. Inilah yang membuat kita dibenarkan di hadapan Allah. Jangan sia-siakan kesempatan kita saat ini dengan terus bermain-main dengan dosa atau menunda-nunda waktu atau mengabaikan waktu kita atau kesempatan kita dengan tidak sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, dengan tidak mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi mari sungguh-sungguh pakai kesempatan yang ada dengan mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Maka kehadiran Dia telah menggantikan kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang menyadarkan kami bahwa Engkau yang telah datang di 2000 tahun yang lalu telah datang untuk menggantikan kita. Menggantikan kami semua yang sebenarnya tidak layak, yang sebenarnya tidak dalam keadaan yang berdosa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh dibenarkan oleh Engkau karena kami mau percaya kepada Engkau. Oleh karena itu Tuhan, bagi setiap kami yang sampai dengan saat ini yang belum membuka hati, yang belum sungguh-sungguh terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari bekerja dalam hati kami dan pikiran kami sehingga kami boleh sungguh-sungguh menerima Engkau, dan biarlah dengan demikian kami boleh menerima anugerah pembenaran itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.